Selamat malam, saya Lukita Wibowo, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi, membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Teori Akuntansi yang menjawab soal dan dipaparkan. Soal yang pertama, 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia. Pertama, SAK internasional. SAK internasional adalah standar akuntansi yang mengadopsi seluruhnya atau sebagian besar dari International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar ini digunakan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan dapat dibandingkan secara internasional, sehingga memudahkan investor dan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah SAK umum. SAK umum adalah standar akuntansi yang berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Standar ini lebih sederhana dibandingkan dengan SAK internasional, namun tetap relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Standar ini bertujuan untuk menyediakan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, namun tetap menjamin kualitas laporan keuangan. Selanjutnya adalah SAKEP atau ETAP, yaitu entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik, adalah standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum. SAK ini dirancang untuk entitas yang lebih kecil dan sederhana dengan transaksi yang tidak kompleks. Standar ini bertujuan untuk menyediakan standar akuntansi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh entitas kecil dan sederhana, sehingga mengurangi beban biaya dan kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah SAK EMKM. SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah adalah standar akuntansi yang paling sederhana dan dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK ini menekankan pada kemudahan dan kepraktisan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi EMKM dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal, namun tetap sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut? Publicly accountable entities atau entities without public accountability. SAK internasional diterapkan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, BUMN, dan lembaga keuangan. SAK umum diterapkan oleh entitas yang tidak terdaftar di pasar modal dan tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan kepada publik. SAK ET atau ETAP diterapkan oleh entitas yang memenuhi definisi sebagai entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik sesuai dengan kriteria yang ditentukan. SAK EMKM diterapkan oleh entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Referensi atau acuan dari masing-masing standar. SAK internasional mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. SAK umum mengacu pada PSAK atau Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan ISAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. ISAK memberikan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai PSAK. SAK EP atau ETAP mengacu pada SAK ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik yang diterbitkan oleh DSAK IAI. SAK EMKM mengacu pada SAK EMKM yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Selanjutnya soal kedua, standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia saat ini mengacu pada IFRS International Financial Reporting Standard. Indonesia pernah menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda, bahkan beberapa di antara mengacu pada US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles,
atau standar akuntansi negara lain. Namun sejak awal tahun 2000-an, Indonesia mulai melakukan konvergensi menuju IFRS. Proses ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan akhirnya pada tahun 2012, Indonesia secara resmi mengadopsi penuh IFRS sebagai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini berarti bahwa SAK di Indonesia sebagian besar hasil harmonisasi dengan IFRS. Meskipun secara umum mengacu pada IFRS, terdapat beberapa pengecualian dan penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam penyusunan SAK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bisnis di Indonesia yang beragam. Selanjutnya, soal ketiga. Menurut saya, satu standar akuntansi keuangan tidak cocok untuk semua jenis entitas. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berbeda, yang masing-masing dirancang untuk jenis entitas yang berbeda. SAK internasional, standar ini ditujukan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek. Entitas macam ini memiliki kebutuhan pelaporan yang kompleks dan harus memenuhi standar yang berlaku secara internasional agar laporan keuangannya dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di seluruh dunia. SAK umum, standar ini lebih sederhana dari SAK internasional dan ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Meskipun lebih sederhana, SAK umum tetap memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, SAK ETAP. Standar ini dirancang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang lebih kecil dan sederhana. SAK ETAP lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh entitas kecil karena tidak terlalu kompleks dan sedetail seperti SAK umum. Yang terakhir, SAK MKM. Standar ini adalah yang paling sederhana dan ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau EMKM. SAK EMKM menekankan pada kemudahan dan praktisan dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak memberatkan EMKM. Dengan adanya 4 pilar SAK yang berbeda, diharapkan setiap entitas di Indonesia dapat menggunakan standar akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan dan memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.